Hujan rintik-rintik membasahi tanah berlumut saat Arman melangkah memasuki pekarangan rumah tua itu. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, tapi dari cerobongnya, asap hitam masih membubung ke langit. Penduduk desa memperingatkan agar tidak mendekat. Tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan Arman. Siapa yang masih tinggal di sana? Pikirnya. Saat ia mendekati tangga depan, pintu kayu yang lapuk tiba-tiba berderi terbuka sendiri. Di dalam, aroma kayu terbakar bercampur dengan sesuatu yang lebih busuk. Arman menyorotkan senter ke dinding. Terdapat goresan-goresan kuku yang dalam, seolah seseorang mencoba keluar dengan paksa. Sebuah suara lirih terdengar dari lantai atas. Bukan suara manusia, lebih mirip bisikan serak yang tak jelas. Langkah kaki terdengar di tangga. Pelan tapi pasti, sesuatu sedang turun. Arman mundur perlahan, tetapi lantai di bawahnya berderak keras. Sesuatu dari atas berhenti bergerak. Sini. Lalu, dengan kecepatan mengerikan, bayangan hitam melompat turun ke arahnya. Arman berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kegelapan. Esok paginya, rumah itu tetap berdiri seperti biasa. Asap hitam masih membubung dari cerobongnya. Tapi tak ada yang pernah melihat Arman lagi. Pagi itu, warga desa melihat sesuatu yang aneh. Biasanya, rumah tua itu hanya mengeluarkan asap hitam tipis dari cerobongnya. Namun hari ini, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Sepasang mata tampak mengintip dari jendela lantai 2. Pak Darno, kepala desa, menggigil saat melihatnya. Dulu, tidak ada yang berani mendekat. Tapi sekarang rumah itu seperti mengundang. Sore harinya, Reno, adik Arman, kembali ke desa setelah menerima kabar tentang kakaknya yang hilang. Ia tidak percaya tahayul dan bertekad untuk mencari Arman sendiri. Dengan senter di tangan, ia berjalan menuju rumah itu tepat saat matahari mulai tenggelam. Di depan pintu, ia menemukan jejak kaki kakaknya yang masuk. Tapi anehnya, tidak ada jejak keluar. Saat Reno melangkah masuk, ia merasakan udara di dalam rumah jauh lebih dingin daripada di luar. Aroma kayu terbakar masih tercium, bercampur dengan bau anyir yang menusuk. Di lantai, senter Arman tergeletak. Baterainya sudah habis. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Reno menoleh ke tangga. Jantungnya berdebar kencang. "Mas," panggilnya. Tidak ada jawaban. Tapi suara langkah itu semakin mendekat. Reno menahan napas saat suara langkah kaki semakin dekat. Cahaya remang dari luar jendela memperlihatkan bayangan yang bergerak di puncak tangga. "Mas Arman." Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi seretan di lantai kayu yang lapuk. Reno menyorotkan senter ke atas. Tapi yang ia lihat hanyalah ujung lorong panjang yang tak seharusnya ada. Rumah itu kecil, hanya 2 lantai. Tapi lorong di depannya seperti membentang jauh ke dalam kegelapan. Jantungnya berdebar. Sesuatu tidak beres. Namun, di ujung lorong itu, ia melihatnya. Bayangan seseorang berdiri dengan tubuh kaku. Wajahnya tersembunyi dalam gelap. Reno maju selangkah. Tangannya gemetar. "Mas!" Bayangan itu bergerak. Dengan gerakan kaku dan tersentak, sosok itu berbalik perlahan. Cahaya senter menyingkap wajahnya. Itu Arman. Tapi matanya kosong. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Dan kulitnya lebih pucat dari mayat. "Ren, oh." Suara itu lirih, seperti datang dari tempat yang jauh. Lalu, tiba-tiba, mulut Arman merekah lebih lebar dari seharusnya. Dari dalam tenggorokannya, terdengar suara bisikan dan rintihan kesakitan.
Dari belakangnya, bayangan hitam merayap keluar, membungkus tubuh Arman, menyeretnya kembali ke dalam lorong yang semakin panjang. Reno mundur, tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Lalu, tangan pucat mencengkeram pergelangannya dari belakang. Ia menoleh, dan di sana, wajahnya sendiri menatapnya, dengan mata hitam legam dan senyum yang terlalu lebar. Senter terjatuh dari tangannya. Gelap menelan semuanya. Pagi itu, warga desa kembali melihat rumah tua itu. Asap hitam masih mengepul dari cerobong, lebih pekat dari sebelumnya. Namun, tak ada tanda-tanda Reno. Pak Darno memutuskan sudah cukup. Kita tidak bisa membiarkan lebih banyak orang hilang, katanya. Beberapa pemuda desa setuju untuk pergi bersama ke rumah itu, membawa obor dan parang. Saat mereka tiba, suasana semakin mencekam. Udara di sekitar rumah terasa lebih berat, seperti menekan dada mereka. Daun-daun tidak bergerak meski angin berhembus, dan burung-burung di sekitar terdiam. Mereka memasuki rumah dengan hati-hati. Lantai kayu berderit di bawah kaki mereka, seolah menyambut tamu baru. Di dalam, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dinding, ada bekas cakaran panjang dan tulisan samar berwarna kehitaman. "Jangan masuk. Rumah ini lapar." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Mereka menoleh serempak. "Lari!" teriak salah satu pemuda, tapi terlambat. Dari tangga, sosok yang menyerupai Reno muncul. Wajahnya kosong, pucat seperti mayat, dengan senyum aneh yang terlalu lebar. Tapi ada yang salah. Lengannya lebih panjang, jari-jarinya mencakar lantai, dan matanya, 2 lubang hitam kosong. Ia berbisik dengan suara yang bukan miliknya. Suara yang berlapis-lapis seperti banyak orang berbicara sekaligus. "Kalian datang untuk tinggal." Tiba-tiba, dinding-dinding rumah mulai berdenyut, seperti paru-paru yang bernapas. Lantai retak, menganga seperti mulut yang siap melahap mereka. Pak Darno dan yang lain berlari keluar secepat mungkin, tapi jeritan terakhir dari dalam rumah mengiringi langkah mereka. Mereka menoleh ke belakang, dan dalam sekejap, rumah itu menghilang. Hanya ada tanah kosong dan bekas abu yang masih mengepul. Namun, di tengah abu itu, ada sesuatu. Sebuah senter, dan di kaca lensanya, terlihat pantulan wajah Arman dan Reno, terperangkap dalam bayangan selamanya. Beberapa bulan berlalu sejak rumah tua itu lenyap, tapi desa tidak pernah benar-benar tenang. Beberapa warga mengaku masih melihat siluet hitam berdiri di tempat rumah itu dulu berdiri. Yang lain mendengar bisikan aneh saat melewati area itu di malam hari. Pak Darno mencoba mengabaikan semuanya. Sampai suatu malam, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan, tapi ritmenya tidak wajar. Seperti seseorang yang mencoba mengingat cara mengetuk pintu. Dengan ragu, Pak Darno mengintip dari celah jendela. Jantungnya hampir berhenti. Di teras rumahnya, berdiri Reno. Pucat, matanya kosong, tapi bibirnya melengkung dalam senyum aneh yang tidak pernah dimilikinya dulu. Pakaiannya masih sama seperti malam saat ia menghilang. Pak Darno bergidik, tapi ia memberanikan diri membuka pintu sedikit. "Reno?" tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Reno tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam. Lalu, pelan-pelan, kepalanya miring ke satu sisi dengan sudut yang tidak alami. "Kami kembali," katanya. Suaranya datar dan serak. Rumah itu ingin pulang. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Dari kejauhan, di tanah kosong tempat rumah tua itu dulu berdiri, Pak Darno melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam menjalar di tanah, membentuk fondasi.
seperti akar pohon yang merangkak keluar dari dunia lain. Rumah itu sedang kembali, dan kali ini, ia tidak hanya menunggu, ia mencari. Pak Darno mundur, tubuhnya gemetar. Ia ingin menutup pintu, tapi tangan Reno tiba-tiba bergerak cepat, mencengkeram pergelangan tangannya. Kulit Reno terasa dingin, lebih dingin dari malam yang paling menusuk. "Jangan lari," bisik Reno, suaranya lebih dalam, lebih banyak, seolah bukan hanya dia yang berbicara. Pak Darno menelan ludah, lalu dengan sekuat tenaga, ia menarik tangannya dan membanting pintu. Jantungnya berdegup kencang. Dari balik pintu, suara langkah kaki Reno menjauh, tapi ada sesuatu yang aneh. Langkah itu tidak terdengar seperti kaki manusia, lebih seperti sesuatu yang besar sedang merayap. Dengan tangan gemetar, Pak Darno mengintip lagi dari jendela. Reno tidak ada di sana, tapi di kejauhan, di tempat rumah tua itu dulu berdiri, sesuatu mulai muncul dari tanah kosong. Bayangan-bayangan mulai berkumpul, berputar seperti pusaran angin hitam. Udara di sekitar desa berubah, menjadi lebih berat, lebih dingin. Dan lalu, rumah itu kembali. Tidak seperti sebelumnya, rumah itu lebih besar, lebih gelap, lebih menyeramkan. Dindingnya tampak hidup, seperti ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Asap hitam kembali membubung dari cerobongnya, menyebarkan bau anyir ke seluruh desa. Keesokan paginya, rumah itu sudah berdiri tegak, seolah tidak pernah hilang. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Pintu rumah itu terbuka lebar, dan dari dalam terdengar suara-suara. Tawa lirih, tangisan, bisikan yang mengundang. Malamnya, seorang bocah kecil, Jaka, penasaran dan berjalan mendekati rumah itu. Ia melihat sosok berdiri di depan pintu. "Reno," gumamnya. Sosok itu tersenyum. "Masuklah." Mereka menunggu. Jaka melangkah maju, dan desa kehilangan satu orang lagi.